Kali ini kita akan membahas tentang garis singgung pada lingkaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian lingkaran, fungsi-fungsi lingkaran, postulat, serta teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang garis singgung, postulat, serta teorema yang berkaitan dengan garis singgung. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik meskipun garis tersebut berpanjang. Di sini, garis L merupakan garis singgung lingkaran O. Titik persetujuan antara garis singgung dan lingkaran disebut titik singgung. Di sini, A merupakan titik singgung pada lingkaran O. Dua lingkaran saling bersinggungan apabila keduanya memiliki garis singgung dan titik singgung yang sama. Di sini, titik P merupakan titik singgung dan K merupakan garis singgung lingkaran A dan lingkaran B. Postulat garis singgung. Ada 4 postulat berkaitan dengan garis singgung. Postulat 12. Sebuah garis yang tegak lurus terhadap jari-jari pada busur lingkaran merupakan garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar pada slide. Garis L tegak lurus terhadap jari-jari pada busur lingkaran, sehingga garis L merupakan garis singgung pada lingkaran O. Postulat 13. Garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung. Pada gambar, garis L merupakan garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung yaitu titik A. Postulat 14. Sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung lingkaran akan melalui titik pusat lingkaran. Perhatikan gambar pada slide. Ruas garis OA tegak lurus terhadap garis singgung P pada titik singgung A dan melalui titik pusat lingkaran O. Postulat 15. Sebuah garis yang melalui titik pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap garis singgung akan melalui titik singgung lingkaran. Pada gambar, ruas garis OA melalui titik pusat O dan tegak lurus terhadap garis singgung P akan melalui titik singgung lingkaran yaitu titik A. Selanjutnya kita masuk pada teorema garis singgung lingkaran. Ada 3 teorema yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Teorema 31. Ruas-ruas garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran mempunyai panjang yang sama. Pembuktian teorema 31. Misalkan diberikan suatu lingkaran O dan pada gambar ini titik P berada di luar lingkaran. Kemudian ditarik ruas-ruas garis singgung dari titik P ini, yaitu ruas garis PQ
dan ruas garis PR. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis PR. Tujuan kita adalah ingin membuktikan bahwa ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis PR. Di sini telah terbentuk dua segitiga. Segitiga PQO dan segitiga PRO. Langkah pertama, kita akan membuktikan kekongruenan kedua segitiga tersebut dengan menggunakan teorema 5. Ketika terbukti bahwa kedua segitiga tersebut kongruen, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis PR. Teorema 32. Jika dua lingkaran saling bersinggungan, maka garis yang menghubungkan titik-titik pusat lingkaran tersebut akan melalui titik singgung lingkaran. Pembuktian teorema 32. Misalkan diberikan dua lingkaran yang saling bersinggungan, yaitu lingkaran M dan lingkaran O seperti pada gambar. Kita akan membuktikan bahwa garis yang menghubungkan titik-titik pusat lingkaran tersebut akan melalui titik singgung lingkaran, yaitu titik S. Diketahui pula, terdapat garis AB yang merupakan garis singgung pada kedua lingkaran tersebut. Tujuan kita adalah ingin membuktikan bahwa ruas garis MO melalui titik singgung yaitu titik S. Untuk membuktikannya, kita akan mengkonstruksikan sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Di sini, garis PR tegak lurus terhadap garis AB melalui titik singgung S. Berdasarkan pernyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PR melalui O dan melalui M. Alasannya, pernyataan sebelumnya dan menggunakan postulat 14. Berdasarkan pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa garis PR itu sama dengan garis MO. Dengan demikian, terbukti bahwa ruas garis MO melalui titik singgung yaitu titik S. Dengan alasan pernyataan 5 dan pernyataan 7, seperti pada slide. Sebelum kita masuk dalam teorema yang terakhir tentang garis singgung, terlebih dahulu kita akan membahas tentang postulat ukuran suatu busur lingkaran yang terdiri dari 3 postulat. Postulat pertama yaitu postulat 16. Jika busur AXB adalah busur minor, maka busur AXB memiliki ukuran yang sama dengan sudut pusat. Pada gambar, busur minor AXB memiliki ukuran yang sama dengan sudut pusat, yaitu A derajat. Postulat 17.
Jika busur AXB semi lingkaran atau setengah lingkaran, maka besar busur AXB sama dengan 180. Silakan perhatikan gambar pada slide. Postulat 18. Jika busur AXB adalah busur mayor dan busur AYB bersesuaian dengan busur minornya, maka besar busur AXB sama dengan 360 dikurangi besar busur dari AYB. Silakan perhatikan gambar pada slide. Selanjutnya teorema 33. Teorema 33, besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Pembuktian teorema 33. Perhatikan gambar pada slide. Diketahui lingkaran O dengan sudut ABC sebagai sudut keliling, sudut AOC sebagai sudut pusat, dan kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Diketahui pula terdapat ruas garis OA, ruas garis OB, ruas garis OC yang merupakan jari-jari pada lingkaran O. Akan dibuktikan bahwa besar sudut ABC sama dengan setengah A derajat. Perhatikan langkah-langkah pembuktian pada slide. Berdasarkan apa yang telah diketahui, kita dapat menuliskan pernyataan nomor 5, yaitu ruas garis OB kongruen dengan ruas garis OC dengan alasan 1 postulat 6. Pernyataan nomor 6, besar sudut AOC sama dengan A derajat, alasannya 1 dan postulat 16. Perhatikan segitiga BOC. Berdasarkan pernyataan nomor 5, kita dapat menuliskan pernyataan nomor 7, yaitu besar sudut OBC sama dengan besar sudut OCB sama dengan X derajat menggunakan teorema 2. Pernyataan nomor 8, besar sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi 2X derajat menggunakan pernyataan 7 dan teorema 14. Pernyataan nomor 9, besar sudut AOC sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut BOC. Alasannya karena kedua sudut tersebut merupakan sudut-sudut berpelurus. Berdasarkan pernyataan nomor 8 dan nomor 9, kita dapat menuliskan bahwa besar sudut AOC sama dengan 2X derajat. Selanjutnya pernyataan nomor 11, X derajat sama dengan setengah A derajat, alasannya pernyataan nomor 6 dan pernyataan nomor 10. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa besar sudut OBC sama dengan setengah A derajat, alasannya pernyataan nomor 7 dan pernyataan nomor 11. Dengan demikian, teorema 33 telah terbukti.